adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan bilangan rasional. Bilangan rasional ada di kelas 7, semester 1, bab 2. Bagi adik-adik SMP, yuk belajar bersama-sama. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. A dan B merupakan anggota bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional. Macam-macam bilangan rasional. Bilangan rasional tersusun dari bilangan asli, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan caca. Caca dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat. Bilangan bulat tersusun dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Oke, di sini kita misalkan angka 7. Apakah angka 7 ini merupakan bilangan rasional? Iya, angka 7 merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena dapat kita buat menjadi 7 per 1. Dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa, A per B, di mana A merupakan 7 dan B merupakan 1. Atau bentuk lainnya bisa kita jadikan 14 per 2. Dapat dari mana 14 per 2 itu, Kak? Dapat dari sini. Satunya kita kalikan 2. Kalau penyebut kita kalikan 2, maka pembilang kita kalikan 2. Menjadi 14 per 2. Dan seterusnya. Bisa kita buat dengan penyebutnya per 3. 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21 per 3. Negatif 8. Apakah negatif 8 ini merupakan bilangan rasional? Iya, karena negatif 8 ini merupakan bentuk dari bilangan bulat negatif. Bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa dengan negatif 8 per 1. Atau 8 per negatif 1. Atau negatifnya tengah-tengah 8 per 1. 8 per 1. Bisa juga kita buat seperti ini. Sama dengan negatif 16 per 2. Paham ya adik-adik? 1 per 2. Apakah 1 per 2 merupakan bilangan rasional? Iya, karena 1 per 2 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Menjadi 1 dikali 2. 1 yang di depan ini kita kalikan 2 ditambah 1 per 2. 2 tambah 1, 3 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Paham ya adik-adik? Macam-macam bilangan rasional. Yang pertama adalah bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, bilangan desimal. Bilangan desimal ini terdiri dari 2, yaitu bilangan desimal berhingga dan bilangan desimal tak berhingga dan atau bilangan desimal berulang. Contoh bilangan desimal berhingga. Bilangan desimal berhingga. Untuk bilangan desimal berhingga yaitu 0,5. Kenapa dikatakan berhingga? Karena di belakang koma hanya 1 angka. Di belakang koma hanya 1 angka. Jadi, di belakang koma dapat kita hitung ada berapa angka. Itu namanya berhingga. Dapat kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,5. Di belakang koma
Satu angka artinya per 10. Untuk pembilangnya kita tulis 5. Paham ya adik-adik? Kalau satu angka di belakang koma, per 10. Kalau misalnya 0,02. Ada 2 angka di belakang koma. Satu angka, 2 angka. Artinya per 100. Pembilangnya kita tulis semua angka tanpa koma dan tanpa 0 yang di depannya. Paham ya? 2 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 50. 5 per 10 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sama-sama dibagi. 5 per 10 sama-sama kelipatan 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 2 per 100 sama-sama kelipatan 2. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Paham ya adik-adik? Contoh lagi. 0,00005130. Apakah ini merupakan bilangan desimal berhingga? Iya, karena di belakang koma dapat kita tentukan ada berapa angka. 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka, 7 angka, 8 angka. Berarti per berapa nolnya? Berarti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa kasih titik. 100 juta. Untuk pembilangnya, tulis semua angka tanpa koma dan tanpa angka 0 yang di depannya. Berarti kita mulai dari angka 5. 5, 1, 0, 3, 0. Dibaca 51.030 per 100 juta. Paham ya adik-adik? Bisa kita sederhanakan. Di atas paling ujung ada 0-nya 1. Di bawah ada 0-nya 1 yang bisa dicoret. Berarti coret ini. Menjadi 5.103 per 10 juta. Paham ya adik-adik? Untuk bilangan desimal berhingga. Yang kedua, bilangan desimal tak berhingga dan berulang. Bilangan desimal tak berhingga dan berulang. Artinya tak berhingga. Di belakang koma, kita tidak dapat menghitung banyaknya koma tersebut. Dan berulang, ada angka yang berulang. Paham ya adik-adik? Di belakang koma, kita tidak dapat menghitung banyaknya angka yang di belakang koma. Dan angka yang di belakang koma itu memiliki angka-angka yang berulang. Di sini ada beberapa contoh. Seperti nomor 1. Di belakang koma, kita tidak dapat menentukan berapa banyak angka yang ada. Karena ada titik 3. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Dan ada angka berulang. Angka berulangnya angka 6. Bagaimana caranya untuk soal nomor 1 sampai nomor 6, kita jadikan bilangan rasional dengan bentuk A per B. Pecahan biasa, kita ubah. Bagaimana caranya? Dengan cara, kita akan gunakan pemisalan. Nomor 1, kita mulai dari mana ya? Kita jawab. Mulai dari sini, nomor 1. Kita gunakan pemisalan. Kita misalkan 0,6666 dan seterusnya sebagai huruf X. Misal, X sama dengan 0,6666 dan seterusnya.
Angka berulang, perhatikan angka berulangnya dimulai dari angka 6. Angka 6, penempatannya di belakang koma ada satu angka. Satu angka dari belakang koma. Pahami adik-adik? Ini satu angka. Berarti dari X sama dengan, kita kalikan kedua ruas dengan 10. Kenapa 10, Kak? Karena di belakang koma terdapat angka 6 yang berulang dimulai dari angka 6. Itu satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti nolnya 1. Berarti kita kalikan dengan 10. Menjadi 10P. Salah, ini variabelnya X menjadi 10X. Sama dengan 10 dikali. Di sini, karena kakak gunakan variabel X, maka kalinya titik untuk membedakan kali sama X. 0,666.3. Menjadi 10X sama dengan 6,6666 dan seterusnya. Dapat dari mana ini, Kak? Nah, ini adik-adik, Kak jelaskan. Misal nih, 10 dikali 0,666. Ini kan 6-nya tak berhingga. Kita buat 6-nya 3 aja ya, ini contoh. Maka 10 dikali 666 per, berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3 per 1000. Kita coret nolnya. Karena perkalian, nolnya bisa kita coret. Maka 666 per 100. 666 per 100. 2 angka di belakang koma. 1 angka, 2 angka, kasih koma. 6,66. Jadi, 10 dikali 0, kalau dikali dengan 10, nolnya 1, maka komanya mundur 1 langkah. Kalau nolnya 2, 100, maka komanya mundur 2 langkah. 1, 2. Paham ya adik-adik? Kalau 10 dikali 0,6666 dan seterusnya. Berarti komanya mundur. Mundur 1 langkah ke kanan. Kalau dikali 10, 1 langkah menjadi 6,6666 dan seterusnya. Kalau 100, berarti nolnya ada 2. Maju 2 langkah ke kanan. 2 langkah ke kanan. 1, 2. Berarti di sini. Menjadi 66,6666 dan seterusnya. Paham ya adik-adik? Kalau 100, maju. Kalau 100, berarti maju 2 langkah ke kanan. 1, 2. Kalau 1000, maju 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Sudah seperti ini? Maka selanjutnya kita mulai ke sini. X, kita tulis dulu 10X. 6,6666.3. Maka kita kurangkan dengan si X yang pemisahan tadi, adik-adik. Kita kurangkan. X-nya 0,6666 dan seterusnya. 0,6666 dan seterusnya. Kalau bisa, komanya disejajarkan ya. Komanya disejajarkan. Baru kita kurangkan. 6 kurang 6, 0. 6 kurang 6, 0. 6 kurang 6, 0. 6 kurang 6, 0. Jadi, hasilnya, 0. 6 kurang 0, 6. Sama dengan 10X dikurang X. X di sini artinya 1. 10 kurang 1, 9X.
Kita memperoleh 9X sama dengan 6. 0,0 bisa kita hilangkan. Karena, perhatikan lagi. 6,0 sama nilainya sama dengan 6. Paham ya adik-adik? 4 sama nilainya sama dengan 4,0. Oke, lanjut. Di sini ada 9X. 9. Kita akan mencari nilai si X. Berarti pindahkan angka 9-nya ke posisi ruas kanan. Menjadi X sama dengan 6. Dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 6/9. 6/9 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Hasil akhirnya kita memperoleh A per B sama dengan 2/3. Kami adik-adik, untuk soal nomor 1, kita memperoleh bilangan rasional dalam bentuk A per B sama dengan 2/3. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3 hampir sama. Untuk nomor 2, nanti adik-adik kerjakan sendiri. Nomor 3 kakak jelaskan. Bisa ditiru nanti ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kita misalkan. Misal, kita ambil variabel atau huruf Y. Y sama dengan 2,363636. Angka berulangnya yaitu 36. Yang kita perhatikan yaitu angka 6. Angka 6 ini berada di satu angka, dua angka. Dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 100. Y sama dengan 2,363636 dan seterusnya. Kita kalikan dengan 100. Kedua ruas kita kalikan dengan 100. Menjadi 100 kali X, 100 kali Y, salah ya, 100 kali Y sama dengan 100 dikali 2,363636 dan seterusnya. 100 kali Y, 100 Y sama dengan 0-nya ada 2 kali, maka komanya maju ke kanan 2 langkah. 1, 2. Menjadi 236,363636 dan seterusnya. Karena komanya sudah sama-sama 36, 36, 36, maka bisa kita kurangkan dengan si Y. Kita kurangkan. Perhatikan komanya ya, penempatan komanya harus sejajar. Oke. 100Y kurang Y. Y di sini 1. 100 kurang 1, 99Y. Sama dengan 6 kurang 6, 0. 3 kurang 3, 0. 6 kurang 6, 0. 3 kurang 3, 0. 6 kurang 6, 0. 3 kurang 3, 0. 0. 6 kurang 2, 4. 3, 2. Kita memperoleh 99Y sama dengan 234. 0 bisa kita hilangkan. Menjadi Y sama dengan, kita lanjutkan, dari perkalian, kita pindahkan 99-nya ke ruas kanan, menjadi pembagian. 234 dibagi 99. Jadi, kita memperoleh bentuk A per B-nya untuk soal nomor 2. Sama dengan 234/99. Paham ya adik-adik?
Untuk soal nomor 4, 2,278, 278, 278 dan seterusnya. Angka berulangnya yaitu angka 278. Berarti yang kita perhatikan adalah angka 8. Angka 8 berada pada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, kita kalikan nolnya ada 3. Kali 1000. Masing-masing ruas kita kalikan 1000. Setelah dikalikan 1000, kalau komanya sudah sama, koma 278, 278, dan seterusnya, maka kita kurangkan dengan pemisalan. Pemisalan dari, kalau misalnya adik-adik memisalkan nomor 4 ini Z, maka pemisalan dari Z yaitu 2,278, 278, 278. Dikurangkan ya. Silakan adik-adik coba. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kita misalkan P sama dengan 5,124, 777, dan seterusnya. Oke. Angka berulang yaitu angka 7. Penempatan angka 7 berada di berapa angka di belakang koma? 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka. Artinya, kita kalikan dengan yang nolnya ada 4, 10.000. P sama dengan 5,124, 77777, dan seterusnya. Kedua ruas kita kalikan dengan 10.000. 10.000 P sama dengan, berarti komanya mundur 4 langkah ke kanan. 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. (51.247,7777) dan seterusnya. Pemisalan P sama yang ini, komanya masih belum sama, maka perlu kita samakan. Yang pertama, yang kita misalkan P ini, yang awalnya P sama dengan 5,124,77777 dan seterusnya. Perhatikan ya, belakang koma, pas angka berurut dari nomor 1, 2, 3, 4, di belakang koma, pas angka berurut. Berarti ubahlah P ini menjadi di belakang koma angka berurut. Jadi komanya kita letakkan di sebelum angka 7 ini. Kan angka berurutnya 7, berarti di depan angka 7 komanya. Mundur berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Artinya kalikan dengan 1000. Kedua ruas kita kalikan dengan 1000. Menjadi 1000 P. Sama dengan 5.124,7777 dan seterusnya. Karena komanya sudah sama-sama koma 777, maka 10.000 P sama 1000 P bisa kita kurangkan. Bisa kita kurangkan. Kita tulis di sini 1000 P sama dengan, komanya disejajarkan dulu. Di depan koma angka 4. 5.124,7777 dan seterusnya. Kita apakan? Kita kurangkan. Sehingga koma 7-nya menjadi habis, yaitu koma 0. Kita buat koma 0. 7 kurang 4, 3. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. 51 kurang 5, 46.
10.000 P dikurang 1.000 menjadi 9.000 P. Kita menentukan nilai P. P sama dengan 46.123 per 9.000. Koma 0 bisa kita hilangkan. Paham ya adik-adik? Maka untuk nilai P pada soal nomor 5 kita memperoleh 46.123 per 9.000. Nomor 5 A per B. Kita memperoleh 46.123 per 9.000. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal terakhir, kita misalkan kita gunakan huruf D, boleh. D sama dengan 15,0, 25, 25, 25, dan seterusnya. Angka berulang yaitu angka 25. 25, 25, 25. Berarti yang kita perhatikan yaitu angka 5. Angka 5 berada posisinya pada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Artinya kita kalikan dengan 1000. D sama dengan 1000. Kita memperoleh 1000D. Jadi komanya mundur 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Berarti ada di sini komanya. 15.000, 25,25, 25, 25, dan seterusnya. Oke, sama seperti nomor 5. 15,0, 25, 25, 25. Kalau kita kurangkan dengan si D, karena komanya berbeda, di sini ada 0, di sini tidak ada, maka kalau kita kurangkan hasilnya tidak koma 0. Maka kita perhatikan koma ini, seharusnya penempatan komanya pas di depan angka berulang. Angka berulangnya 25, pas di depan angka 2, berarti di sini kan mundur 1 langkah ke kanan. Kalau mundur 1 langkah ke kanan, artinya dikali 10, 10D. Menjadi 10D ya. Sama dengan posisi koma ini, kalau dikali 10, berarti posisinya di sini. Nah, situ kakak titikkan ya. Menjadi 150,25, 25, 25, dan seterusnya. Baru kita kurangkan. Baru bisa ya dikurangkan, karena komanya sama. Kalau dikurangkan, wajib komanya sama. Lanjut. Karena komanya sama, maka habis koma 0. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 5 tidak bisa, menjadi 12. 12 kurang 5, 7. 7. 0 kurang 1 tidak bisa, pinjam 1, jadi 10. Tadi kan kita udah pinjam 1 untuk angka 2. Maka kita bayar dulu menjadi 9. 9 kurang 1, 8. 15. 15 tadi kita pinjam 1 untuk angka 0, menjadi 4, 14.
sama dengan 14.875,0. 1000 dikurang 10. 1000 D dikurang 10 D sama dengan 990 D. Maka kita memperoleh nilai D 14.875 dibagi 990. Sama-sama kelipatan 5, artinya sama-sama bisa dibagi 5. Maka hasilnya 1975 per 198. Kita memperoleh hasilnya A per B sama dengan 2975 per 198. Oke, adik-adik udah paham ya untuk 6 soal ini. Bilangan rasional. Semua bilangan dapat kita jadikan atau nyatakan ke dalam bentuk A per B. Maka disebut sebagai bilangan rasional. Untuk angka-angka yang tidak dapat kita jadikan ke dalam bentuk A per B, disebut sebagai bilangan irasional. Paham ya adik-adik? Oke adik-adik, dari 6 soal ini sudah kita pelajari. Semoga dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, beri pendapat pada kolom komentar, share, dan dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Dan juga subscribe. Terima kasih. Bye-bye.